Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Naila Khisti Izalah sebagai koordinator kelompok, Latifah Desi sebagai konten kreator, Ani Mutmainah sebagai presentator, dan Keisha Titania Ansori sebagai editing video. Di sini kami akan mempresentasikan tentang jarimah bugat. Pengertian jarimah bugat. Bugat berasal dari kata baga, yabki, bagian yang artinya mencari. Dapat berarti maksiat, melampaui batas, berpaling dari kebenaran, zolim, dan menuntut sesuatu. Secara istilah, bugat artinya orang-orang yang menentang kepemimpinan Islam yang sah. Adapun jarimah artinya segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam yang masuk dalam ranah tindak pidana. Latar belakang jarimah bugat. Hukum Islam berintikan aturan-aturan yang bernuansakan sebuah hiasan hidup yang ditetapkan Allah sebagai suatu bentuk cinta dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, agar tercipta hidup yang penuh keindahan, kedamaian, dan ketentraman bagi manusia, sebagai khalifah di muka bumi yang harus senantiasa menjaga, memelihara, dan menghindari segala bentuk perbuatan jahat yang berdampak pada kerusakan. Dalam hal ini, diantaranya aturan-aturan itu adalah terkait hukuman bagi segala macam pelanggaran, lebih khususnya adalah tentang tindak pelanggaran yang berupa pemberontakan atau bugat, dengan beberapa pembahasan yang mungkin belum banyak diketahui atau dipahami. Oleh karenanya, dirasa begitu penting dibahas guna menjadi bagian dari usaha memberikan kajian ilmu pengetahuan agama bagi mereka yang membutuhkan. Dasar hukum jarimah bugat. Bugat merupakan perilaku yang dilarang oleh Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membenarkan perilaku bugat. Oleh karena itu, perilaku bugat harus mendapat tindakan khusus agar kembali ke jalan yang benar. Al-Quran telah menjelaskan dasar hukum bugat, yaitu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Hujurat ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa akhlisu bainahuma fa in bayat ikhtahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghin hatta tafi'a ila amrillah wa in fa'at fa akhlisu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, yang artinya apabila ada dua golongan dari orang-orang yang beriman berperang, maka damaikanlah keduanya. Apabila salah satu dari keduanya itu berbuat aniaya terhadap golongan lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali ke perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berperilaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperilaku adil. C. Unsur-unsur dalam jarimah bugat. Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa yang menjadi unsur pokok dalam tindakan pidana bugat adalah pemberontakan terhadap pemimpin negara yang sah. Sikap itu ditunjukkan secara demonstratif dan merupakan suatu perbuatan pidana jarimah. Berikut penjelasan mengenai unsur-unsur dalam jarimah bugat. 1. Memberontak terhadap pemimpin negara yang sah dan berdaulat. Pemberontakan adalah upaya untuk memberhentikan pemimpin negara dan jabatannya. 2. Dilakukan secara demonstratif. Pemberontakan yang dilakukan secara demonstratif adalah tindakan yang didukung oleh suatu kekuatan, sekalipun bukan kekuatan bersenjata. 3. Termasuk perbuatan pidana. Pemberontakan yang dilakukan melalui perbuatan pidana adalah usaha untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan berdaulat dengan cara mengacau ketertiban umum. Contoh-contoh jarimah bugat. Bagian dari yang termasuk bugat yaitu orang yang melawan, tidak mau taat kepada pemimpin yang adil, dan mereka yang tidak mau melaksanakan kewajiban taat yang dibebankan kepada mereka. Dampak dari perbuatan bugat: mengganggu stabilitas negara, sekaligus mengganggu stabilitas perekonomian, serta pada saat yang sama masyarakat jadi tidak bisa hidup dalam perdamaian. Sanksi jarimah bugat. Dalam menentukan sanksi bagi pelaku pidana, bugat atau pemberontakan dibagi menjadi dua hal.
yakni pertama yaitu tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan. Yang dimaksud tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan adalah berbagai tindak pidana yang muncul sebagai bentuk pemberontakan terhadap pemerintah, seperti perusakan fasilitas publik, pembunuhan, penganiayaan, penawanan, dan lain sebagainya. Sebagai konsekuensi dari berbagai kejahatan yang langsung berkaitan dengan pemberontakan tersebut, pelaku tidak mendapat jarimah biasa, akan tetapi mendapat hukuman mati. Akan tetapi jika iman memberikan pengampunan atau amnesti, maka pelaku pemberontakan akan mendapatkan hukuman ta'zir. Kedua, tindak pidana yang tidak berkaitan langsung dengan pemberontakan. Yang dimaksud dengan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pemberontakan adalah berbagai tindak kejahatan yang tidak ada korelasinya dengan pemberontakan, tetapi dilakukan pada saat terjadinya pemberontakan atau peperangan. Beberapa kejahatan tersebut seperti minum-minuman keras, zina, atau pemerkosaan, pencurian, dan lain sebagainya. Tahap-tahap menyikapi perilaku jarimah bugat. Dalam menyikapi pelaku bugat, Islam telah mengatur dengan tata cara yang paling sempurna. Menyikapi para pelaku pemberontakan dapat dilakukan sesuai syariat Islam. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh pelaku bugat sebagai berikut. Tindakan 1. Mengirim utusan kepada mereka untuk mengetahui alasan melakukan bugat. Tindakan 2. Menasihati mereka agar kembali ke jalan yang benar. Tindakan ketiga, memberi ultimatum atau ancaman akan diperangi. Tindakan 4, memerangi mereka sampai sadar dan kembali taat. Hikmah larangan jarimah bugat. Bugat adalah gerombolan atau pemberontak yang menentang kekuasaan negeri dengan kekerasan senjata, baik dengan salah pengertian ataupun bukan. Tindakan ini dilakukan untuk menghalang-halangi atau keluar dari imam yang sah tanpa alasan yang benar. 1. Mengembalikan mereka ke jalan yang benar sesuai Al-Quran dan hadis. 2. Menyadarkan mereka betapa pentingnya persatuan dan kesatuan. 3. Mendidik agar taat kepada pemerintah yang sah. 4. Tidak boleh melakukan tindakan melawan pemerintah yang sah. 5. Perbedaan pendapat harus disalurkan dengan cara-cara yang baik dan benar. Kesimpulan, jarimah bugat. Islam adalah agama yang sistematis. Islam memiliki fondasi yang kuat. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, beliau menjadi pemimpin umat Islam. Para sahabat dan umatnya menaati beliau. Pemimpin dalam Islam disebut ulul amri. Ulul amri adalah orang yang mengurus kepentingan-kepentingan umat. Umat Islam tidak seharusnya menolak suatu pemerintahan yang sah. Adapun perilaku memberontak terhadap pemerintahan atau ulul amri disebut perilaku bugat. Bugat adalah segolongan kaum muslimin yang menentang imam, pemerintah yang adil atau tidak memberikan hak imam yang menjadi kewajibannya, dan mempunyai alasan yang kuat untuk memberontak, serta ada seseorang pemimpin yang mereka taati. Bila pemberontak itu sudah diberikan nasihat oleh imam secara baik-baik dan telah ditempuh cara-cara lain yang baik agar mereka bersedia mengikuti motif yang mendorong mereka bersikap keras tidak mau tunduk pada imam yang adil dan bersedia sadar diri dan bertobat, mereka masih bersikeras membangkang, maka sang imam baru dibolehkan memberitahu bahwa mereka akan dibunuh sebagai langkah yang terakhir.